Kita bahas AI lagi, AI untuk skripsi, tesis, disertasi, artikel penelitian, pokoknya semua kebutuhan mahasiswa di bidang akademik. Nyesel kalau dilewatin, bener nyesel, sumpah. Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Diaramaku, channel yang membahas seputar skripsi, tips-tips bagaimana mengerjakan skripsi. Ya, tesis, disertasi sama aja kok. Video ini bakal panjang. Siapkan kopi, sebat-sebat dulu sambil santai. Kita lihat keampuhan AI ini. Kalian gak bakal nyesel. Jangan di skip, nyesel banget, rugi kalau kalian skip. Perhatikan, langsung aja nama AI-nya Jenny.ai. Tuh lihat, linknya ada di atas ya, Jenny.ai. Langsung enter. Nah di sini login dulu, pakai akun Gmail bisa loginnya ya. Nah ingat skenarionya itu begini, kalian cuman punya judul nih, judul udah di ACC, oke, tapi nggak tahu mau tulis apa. Sementara jadwal wisuda udah mepet, dosen sudah minta-minta tuh, maksudnya minta-minta nagih gitu ya, mana nih proposalnya gitu. Nah ini nih di layar kosong pada Jenny AI, layar kosong di Jenny AI, kalian copy aja judul yang sudah di ACC itu. Ini ajaib banget, makanya tadi saya bilang di awal, kalau kalian skip, kalian lewatin, rugi banget, rugi besar, yakin. Jadi kita copy judulnya ke halaman kosong ini tuh, ke tulisan untitled itu. Nah kemudian kalian kan bingung, nggak tahu menulis apa, ya kan? Simpan kursornya di bawah, klik di bawahnya. Tuh lihat, ditulisin sama Jenny AI. Lihat, kalian tinggal tekan asep-asep aja tuh. Nah, perhatiin, kalian nggak perlu pakai mikir-mikir, nggak perlu cari-cari artikel mau nulis apa gitu ya. Sudah langsung ada tulisannya, dan yang paling penting adalah sumber kutipannya langsung ada, langsung otomatis. Nanti kita lihat apakah artikel sumber kutipan yang dikasih itu fiktif atau real atau benar-benar ada. Nanti kita lihat ya. Nah, kalian di sini tinggal tekan asep-asep aja. Kan nggak perlu mikir. Kalian cuman modal kopi, modal rokok kalau pengen ngerokok gitu kan, cuman modal internet. Nih latar belakangnya beres. Nih sudah ditulisin, jadi nggak perlu mikir-mikir, nggak perlu download artikel, nggak perlu baca sebenarnya ya. Tapi ya nanti mesti dibaca. Kalian tinggal tekan asep-asep aja itu. Tuh terus aja. Mau sampai kapan nih latar belakangnya terserah kalian ya. Ini pakai bahasa Inggris karena saya lupa setting bahasa Indonesia. Nanti bisa bahasa Indonesia, nanti kita lihat di review selanjutnya. Terus kita lihat, coba artikelnya ini kita periksa. Kita tekan view di situ, ada nggak nih artikelnya? Jangan-jangan fiktif nih, jangan-jangan bohongan nih seperti AI yang lain. Cia. Coba kita lihat. Nah, kita pilih-pilih dulu ya. Itu hanya tinggal diarahkan aja ke tulisan biru. Tuh, ini artikelnya real, ada, tinggal di-download, tinggal dibaca. Ini juga ada, tinggal di-download, tinggal dibaca artikelnya. Jadi bukan artikel yang apa istilahnya yang ngayal ya. Ada loh artikelnya semua, yang biru-biru itu pokoknya artikelnya ada. Jadi dia mengambil tulisan dari dalam artikel-artikel itu untuk dirangkaikan ke dalam tulisan kita. Jadi dia yang ngerangkai sendiri. Sambil ngopi dulu ya, sambil kita cari-cari tuh. Sambil kita buktikan memang artikelnya ada. Nah bukan hanya itu aja, daftar pustaka di bawahnya itu langsung otomatis ada. Jadi kalau kalian yang daftar pustakanya manualan, nggak dituntut mendelay oleh dosen pembimbingnya, tinggal di copy aja itu daftar pustaka, udah beres semua. Pokoknya beres deh, nggak perlu bingung. Latar belakangnya, isi latar belakangnya kalian sesuaikan ya. Nanti kalian baca sampai mana kalian ingin latar belakangnya. Kemudian kita klik di bagian bawahnya, tulis aja apa maunya. Misalnya kita buat sekarang habis latar belakang rumusan masalah. Lalu setelah buat tulisan rumusan masalah, kita klik kursornya ke bawah itu. Tuh, dia akan membuat rumusan masalah yang memang sesuai dengan judul dan latar belakang tadi. Nah ini, apakah promosi tanggal kembar berpengaruh terhadap perilaku konsumtif? Sesuai judulnya. Lalu untuk rumusan masalah yang lain kalian bisa sesuaikan aja. Kalau rumusan masalah yang kedua dia ngasih ini bisa dipakai, bisa enggak. Tapi kalau untuk skripsi mungkin nggak perlu nih, karena kalau mungkin kuantitatif aja. Kemudian kita tulis lagi di bawahnya tujuan masalah atau tujuan penelitian. Kita tulis sendiri. Dia akan ngasih ya tujuan masalah, tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian apalagi poinnya di bab 1 misalnya, batasan masalah penelitian. Kita tulis sendiri. Dia yang akan membuatkan isi batasan masalah penelitian. Tuh, dia buatin. Tinggal kita, pokoknya tugas kalian tuh hanya asep-asep aja.
Kita udah berapa menit nih? Udah jadi latar belakang sampai mau jadi nih bab satunya. Belum 30 menit. Nah, di sini juga bisa kita edit ya. Kita bold aja tulisannya supaya nanti saat di copy ke Word dia langsung sudah otomatis. Mungkin apa satu lagi, manfaat penelitian. Ya, oke. Tinggal kita klik di bawahnya, nanti dia buatin kita sendiri tuh manfaat penelitian. Seperti apa sih manfaat penelitian kalau di karya tulis ilmiah gitu kan? Tuh, ada manfaat secara teoritis, ada manfaat secara praktis. Ya ini kan simple aja ya. Nanti kalian bisa sesuaikan deh. Kita minta apa lagi nih? Kita mau tulis apa lagi nih? Misalnya dia kasih rekomendasi landasan teori. Oke, untuk bab 2 kita tulis landasan teori. Tapi teori apa? Kita tulis sendiri, konsep umum manajemen misalnya. Terus kita klik di bawahnya, dia buat sendiri manajemen apa, definisi manajemen. Ini kan maksudnya kenapa saya tulis manajemen, karena sesuai tadi ya judulnya sama sesuai contoh tulisan, contoh judul yang saya kasih nih. Kemudian misal nih, udah terusin aja nanti. Ini kan saya contohin biar singkat aja ya, biar pendek-pendek aja. Nanti kalau pengen manajemen secara lebih panjang tinggal ikutin aja, dia akan ngasih kok nanti. Kemudian kita skip ya, misalnya kita lompat langsung ke metode penelitian. Tulis aja metode penelitian, nanti dia akan buatkan. Jenis penelitian dia buatkan metode penelitian kuantitatif. Nah, memang sesuai dengan judul dan rumusan masalah tadi. Pendekatan penelitiannya pendekatan asosiatif ya, karena judulnya kan hubungan tadi tuh di atas, hubungan X dengan Y, maka ya cocok dia bilang asosiatif. Bisa juga diartikan sebagai korelasional nanti ya, tapi korelasional tuh ujinya nanti. Kemudian teknik dan lain-lain lah ini. Tinggal kita ikuti aja. Misal kan biasanya dalam metode penelitian tuh kita diminta oleh dosen tuh, kalian diminta oleh dosen tuh apa kuantitatif itu definisinya. Kita tulis di situ tuh. Penelitian kuantitatif adalah, terus biarkan kursornya kita enter, biarkan dia berjalan sendiri, dia akan kasih definisi dari penelitian kuantitatif. Sumber kutipannya langsung ada. Sama misalnya pendekatan asosiatif. Kita biarkan aja kursornya di sampingnya, kita tulisin adalah misalnya atau merupakan. Biarin aja, dia akan kasih kita definisinya. Gitu juga selanjutnya. Nah, kalian sudah tahu sekarang harus ngapain dengan judul kalian yang sudah ada itu ya. Untuk lebih lengkapnya misalnya bab 3-nya sesuaikan dengan arahan dosen atau sesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi ya. Misalnya seperti ini nih. Ada teknik pengumpulan data, skalanya, uji validity, reliability, teknik analisis data, dan lain-lain tuh. Dia bilang regresi linear berganda ya cocok karena satu variabel X, satu variabel Y. Misalnya kita tambahkan di sini definisi operasional variabel. Tinggal kita klik aja, biarkan kursornya loading sendiri. Tuh dia akan kasih kita operasionalisasi variabel dari variabel kita. Tuh variabel independen, variabel dependennya apa? Ya operasionalisasi ya, ingat ya. Kemudian kita juga bisa misalnya kita mau buat tabel definisi operasional variabel. Di situ ada langsung tabel, tinggal kita buat aja. Kolomnya nanti bisa menyesuaikan ya, misalnya variabel, indikator, pengukuran. Nah ini variabelnya variabel apa? Variabel Y-nya atau X-nya dulu, terserah ya. Misal kita tulis variabel X-nya dulu, promosi tanggal kembar. Nah, terus baru di bawahnya variabel Y-nya apa tadi? Keputusan pembelian lah misalnya. Terus indikatornya ya kalian sesuaikan dengan yang ada di bab 2. Yang ada di bab 2 yang udah dibuatin tadi. Itu kan bab 2-nya tadi hanya contoh ya. Kalian bisa lengkapi sendiri pakai ini langsung. Pokoknya tinggal tulis aja. Misalnya definisi promosi, terus indikator promosi atau indikator keputusan pembelian. Biarin dia yang ngasih indikator-indikatornya dan sumber-sumber kutipannya. Hasilnya itu tinggal kalian masukin ke tabel tadi. Kalau sudah misalnya di bagian atas ada fitur export, kalian langsung tekan itu, pilih export to Word, langsung ada. Nah kita buka, ini dia yang dibuatin sama Jenny tadi. Udah kan beres kan? Tinggal kita kumpulin aja, tinggal kita maju konsul. Yang penting mah ada niat, yang penting mulai dulu deh. AI bisa menjadi alternatif untuk membantu kita kalau kita memiliki keterbatasan. Biasanya bapak ibu nih yang sambil kerja, sambil ngurus anak kan nggak ada waktu mikir. Teman-teman mungkin yang punya keterbatasan, mahasiswa yang sambil kerja, mahasiswa yang apalah sibuknya, terserah lah ya. Pokoknya keterbatasan deh, ada keterbatasan asal jangan males. AI bisa membantu kita dan sumber kutipannya sudah langsung otomatis dikopikan di file Word-nya. Ya, tadi sudah dilihat artikel-artikelnya sudah ada semua. Karena ini bahasa Inggris ya jangan khawatir, jangan langsung bahasa Inggris ya elah please deh hari gini bahasa Inggris ditakutin.
Kalian tinggal translate aja tulisannya. Misal paragrafnya kita pakai DeepL misalnya. Udah copy aja itu. Kita copy ke DeepL. Nah, hasil translate-nya yang kita copy paste ulang ke Word kita. Nah, itu kan beres. Nggak ada masalah dengan bahasa Inggris. Jangan takutlah dengan bahasa Inggris. Masa hari gini takut sama bahasa Inggris? Tinggal dirapi-rapikan, tinggal diatur-atur, beres. Masih ada lagi nih. Tenang, sabar. Masih ada, jangan dulu ditutup videonya. Masih ada keunggulan dari Jenny.ai. Kita ulang dari nol dulu ya. Kita ulang dari halaman kosong dulu. Kalian pilih new dan pilih new document. Ini fungsinya sama seperti tadi, cuman lebih otomatis nih. Misalnya kita copy aja judul kita di dalam kotaknya itu. Nggak perlu prompt macam-macam. Sudah, yang penting nggak perlu prompt macam-macam. Yang penting diperhatikan itu grid prompt itu, yang penting indikatornya warna hijau, udah beres. Masukin judul aja. Di situ ada fitur-fitur standard heading, smart heading, no heading. Kalau kita pilih smart heading, dia akan bekerja sesuai dengan sub-sub judul yang kita buatkan. Nah, misal kita buatkan sekarang di sini poin-poinnya apa saja, latar belakang, rumusan masalah dan lain-lain. Ini bisa kalian sesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi dari prodinya masing-masing, dari kampus masing-masing. Kalau yang tadi kan kita tulis. Nah, kalau di sini kita tulis di promptnya, di apa istilahnya ya, bukan prompt juga sih. Ya prompt juga sih namanya. Di perintahnya lah. Tapi maksudnya nggak kayak AI yang harus kita merangkai promptnya pakai rumus-rumus seperti apa gitu kan. Nah, kalau Jenny AI nggak perlu yang prompt-prompt yang seperti itu. Tinggal kita masukkan poin-poinnya aja. Ini bisa disesuaikan dengan permintaan dosen atau disesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi, tesis, disertasi teman-teman. Kalau yang standard heading itu dia buat sendiri, nanti sub-sub judulnya dia buat sendiri. Kalau yang smart heading dia ngikutin kayak gini nih nanti. Kalau no heading berarti dia sama kayak di awal tadi. Sama lah, dia hanya merangkai latar belakang. Misal kalau kita minta latar belakang, dia minta latar belakang. Dia kasih latar belakang. Kalau kita minta tinjauan teori, literatur review, dia akan ngasih literatur review yang no heading. Udah, kalau udah kita start writing. Nah, kita kasih lihat dulu bentuknya seperti apa kalau dari fitur yang ini. Dia sama sebenarnya. Dia akan membuatkan poin-poinnya, subjudulnya sesuai yang kita tulis. Sebenarnya sama seperti yang tadi, cuman di menu yang ini kita bisa milih langsung subjudulnya mau seperti apa. Kalau yang di awal tadi kan hanya judul aja. Kita masukkan, terus dia akan membuatkan kita latar belakang sendiri, terus kita masukkan rumusan masalah, kita ketik sendiri rumusan masalah, dia yang akan buatkan. Kalau ini nggak perlu, langsung berdasarkan perintah kita di awal. Sama lah, rumusan masalah, batasan penelitian, dia akan buatin sendiri. Pokoknya kursornya diklik aja di bagian mana, dia akan buat sendiri. Tugas kalian hanya tekan asep aja tuh. Ambil lihat pelan-pelan, tenang aja, nggak usah keburu-buru nonton videonya. Oke, kita lompat ke fitur lainnya. Ini nggak kalah sakti, nggak kalah ajaib. Kita ulang ke bagian blank page-nya, layar kosongnya. Oke, skenarionya sekarang begini nih. Tulisan kalian sudah ada. Oke, tapi masih hanya sekedar copy paste. Masih hanya sekedar comot-comot dari internet, dari tulisan-tulisan orang. Tapi belum ada sumber kutipan, belum berkualitas, belum dimacem-macemin. Masih sekedar aja lah, masih konsep mentahnya gitu. Caranya adalah tenang, jangan khawatir dengan tulisan kalian yang jelek itu. Kita akan perbaiki kualitasnya, kita tingkatkan kualitasnya di Jenny AI. Caranya adalah kalian klik bagian import from doc itu, pilih file skripsi kalian, tulisan kalian itu langsung import ke dalam Jenny. Nah, seperti ini hasilnya. Ini tulisan kalian yang tadi yang masih jelek, yang masih hanya konsep kasarnya saja, konsep mentahnya, kita akan perbaiki. Perhatikan, kita blok tulisannya. Di situ kan belum ada sumber kutipan. Di atasnya ada tulisan cite. Jenny akan mencarikan sumber kutipan yang di dalamnya ada memuat tulisan seperti yang kita blok. Tinggal kita cari yang paling sesuai, tinggal kita pilih yang paling sesuai. Kalau sudah ketemu, tinggal kita tekan cite di situ. Misalnya yang ini, udah tinggal tekan cite tuh. Sumber kutipannya sudah ada di sana. Dan ini artikelnya, ada semua artikelnya, tinggal kalian download, tinggal kalian masukin Mendeley kalau pengen pakai Mendeley. Kemudian kita contoh lain lagi, kita blok lagi tuh. Kita tekan cite lagi, kita cari lagi artikel yang memuat
tulisan seperti yang kita blok. Tinggal dipilih-pilih. Di situ kan ada badan penelitian, ada previewnya. Tinggal dipilih-pilih mana yang sesuai, terus kita tekan cite. Nah, udah ada. Aman ya untuk sumber kutipan dari konsep kasar, konsep mentah tulisan kalian tadi aman ya. Oke. Tinggal dilanjutin aja ke bawah-bawahnya. Sebenarnya yang penting diingat tuh begini. Jadi ada dua sifat kalimat. Kalimat yang sifatnya teoritis itu butuh sumber kutipan, harus ada. Tapi kalau kalimat yang merupakan ide kalian, sintesis kalian, ya nggak perlu. Atau hasil pengamatan kalian, cerita kalian berdasarkan hasil pengamatan, yaitu nggak perlu ada sumber kutipan. Cukup dikasih tahu aja berdasarkan pengamatan, berdasarkan pengakuan teman saya, berdasarkan wawancara di dalam YouTube, berdasarkan siaran pers kementerian, menteri apa bilang apa gitu, nggak apa-apa itu. Sekarang kita coba fitur lainnya. Oke, ini masih belum berkualitas nih, baru sumber kutipan aja. Coba kita blok dulu tulisan ini. Sekarang kita pilih fitur AI Edit. Nah, di situ ada macam-macam. Ada improve fluency, paraphrase, simplify, strengthen argumen, sama counter argumen. Kita coba satu-satu. Karena kalimat ini misalnya, aduh kurang bagus nih. Kita coba perkuat argumennya. Kita buat tulisannya lebih bagus, lebih berkualitas, lebih komprehensif istilahnya kalimat-kalimatnya. Itu Jenny akan merangkai, dia akan kasih hasilnya. Kalau misalnya kurang sesuai, tinggal pilih try again. Dia akan merangkai ulang yang lebih baik susunan kalimatnya. Kalau sudah sesuai, tinggal replace selection. Dia akan mengganti tuh tulisan kalian yang tadi diganti dengan yang baru. Tapi tetap sama maknanya. Ya tinggal kita carikan sumber kutipannya aja tuh. Misalnya seperti tadi lah. Kemudian kita coba lagi kalimat yang lain. Nah, misalnya ini kita blok ya, kalimat ini. Terus kita klik bagian AI Edit lagi. Kita mau simplify, kita simpelkan deh misalnya. Ini ada gaya bahasanya, ada gaya bahasa akademik, friendly, casual, boldly, persuasif. Nah, terserah. Kita coba pilih gaya bahasa apa yang misalnya ya, supaya tidak terlalu kelihatan copy paste, kita pilih boldly deh. Dia kayak mempertegas gitu. Nah, Jenny merangkai ya, kalau dibaca dulu. Kalau sudah sesuai tinggal replace aja. Kalau belum sesuai tinggal di try again. Nah, dia udah mengganti. Artinya fitur ini membuat tulisan kalian, konsep mentah kalian yang hanya copy paste, hanya ketik-ketik berdasarkan isi pikiran kalian, akan diperkuat, akan ditingkatkan kualitasnya. Kita coba lagi ya, kita blok tulisan ini, terus kita tekan AI Edit. Coba kita buatkan counter argumennya. Jenny akan merangkai, tuh dia bilang bla bla bla. Di sisi lain ada argumen yang menyatakan bahwa perilaku konsumtif. Nah, itu ada istilahnya kayak riset gap gitu, ada perdebatan teoritisnya. Kalau sudah sesuai tinggal kita tekan replace selection, kita carikan sumber kutipannya, aman. Kemudian kita coba di kalimat lain, kita tingkatkan lagi. Misalnya kita mau improve fluensinya. Fluensi itu istilahnya keakuratannya deh misalnya. Fix flow issue, ada add transition, remove dan lain-lain. Coba kita baguskan isunya, kalimatnya, bener nggak? Kita pilih coba fix flow issue. Itu pilihannya, kalau sudah sesuai tinggal kita replace selection. Kalian bisa baca sendiri ya kalimatnya. Jadi hasil-hasil yang berubah yang diberikan oleh Jenny AI itu kalian bisa baca sendiri. Lalu misalnya udah beres nih semuanya, sumber kutipan sudah aman, kualitas tulisannya sudah diperbagus, di counter argumen, perdebatan teoritis dan lain-lain supaya tidak ketahuan pakai AI. Kita blok tulisannya, kita paraphrase sekarang, kita parafrase. Ada pilihannya mau gaya apa parafrasenya. Supaya nggak terlalu kelihatan, kita pilih casually deh, gaya biasa gitu. Jenny akan kasih alternatifnya, kalau nggak sesuai try again, kalau sudah memang sesuai tinggal replace selection. Tuh, dia akan paraphrase tulisan kita. Itu kalau ada yang tipe-tipe tinggal diperbaiki aja ya, tuh tinggal dihapus aja. Intinya tetap harus kalian baca. Nah, di sini juga bisa kita edit tuh, kalau hasilnya cetak miring kita bisa luruskan aja. Di sini ada ini ada menu-menunya kok. Bisa di bold, bisa dipilih teksnya kayak gimana, bisa kok. Nanti kalian coba-coba sendiri. Tapi intinya untuk meningkatkan kualitas tulisan kalian, nah ini solusinya Jenny AI, ini solusinya. Begitu terus ke tulisan kalian ya. Pokoknya kalau kalian baru punya 1 lembar atau 2 lembar, boleh diperbaiki pakai Jenny AI. Kalau sudah semuanya ya sama seperti tadi, ada fitur export di atas, tinggal kalian pilih export to Word. Udah tinggal dibuka, tinggal kita rapi-rapikan aja sedikit. Beres ini mah, aman. Coba nggak pakai mikir kan kalian?
Nah, Bapak Ibu nih yang udah nggak ada waktu, cocok nih pakai Jenny.ai. Kalau yang udah skip nih rugi, karena masih ada keajaiban dari Jenny.ai. Misal nih, di sini tadi ya, kita kan buat pakai new dokumen tadi. Kita masuk di sini. Ingat ya tadi contoh yang kedua. Di bagian bawahnya ada setting tuh. Nah, di paling bawah ada citation recency filter. Di situ kalian bisa pilih artikel dari tahun berapa yang paling lama. Misalnya dosennya minta harus yang 5 tahun terakhir dong. Di sini bisa kita atur. Jadi misal kita minta tahun 2021 yang paling lama. Maka nanti artikel-artikel yang dikasih oleh Jenny AI itu yang paling lama tahun 2021. Nggak ada di atas itu. Tapi kalau kalian nggak ngatur resensinya, nanti dia akan random. Bisa ya terserah tahun-tahunnya. Tapi Jenny AI ini rata-rata 5 tahun terakhir kok dikasih. Cuman memang kadang-kadang nyangkut sesuai konteks kalimatnya. Kadang-kadang nyangkut yang agak lama. Tapi kalau kalian atur resensinya, nggak ada yang di atas 2021. Selain itu ada fitur AI chat. Nah, fitur ini fitur sama seperti AI yang lain. Kita masukkan prompt di sini, kita masukkan permintaan di sini. Tapi promptnya nggak perlu yang berumus-rumus, nggak perlu yang bertele-tele atau yang gimana-gimana gitu. Tinggal tulis aja permintaan kalian di sini. Tapi dia basisnya kayak chat gitu ya. Bukan kayak AI yang lain yang langsung ada di kotak depannya gitu. Sama seperti yang tadi, kita bisa atur resensinya. Tahunnya terserah. Oke. Yang harus kalian perhatikan di fitur AI chat ini, sumber referensinya itu diambil dari mana. Maka di situ ada pilihan, kita pilih dari web ya. Kalau misalnya yang lain-lain itu tuh ada di library, ada di dokumen kita yang kita masukkan pada fitur yang sebelah kiri itu. Nah, kalau sudah dipilih, tinggal tulis aja apa maunya. Ini sama seperti fitur AI yang lain. Permintaan kalian apa? Tulis aja mau apa. Misalnya terminologi dari teori apa misalnya. Nah, di sini kan saya contohkan perilaku konsumen karena tulisan yang tadi itu kan manajemen pemasaran kalau nggak salah. Misalnya 5 ahli dan sumbernya. Tinggal tekan aja, send aja, oke gitu. Dia buatkan definisi teori dan konsep dari tentang perilaku konsumen dari berbagai ahli. Nah, ini sumbernya nggak perlu dikhawatirkan lagi ya. Kita udah buktikan tadi di awal. Main Theoretical Consumer Behavior Model, a review from tahun 35 sampai tahun 2021. Tuh, nggak ecek-ecek, tinggal kita download aja. Kemudian ada fitur untuk mengupload, misalnya kita minta resume dari artikel-artikel. Contoh ya, kita masukkan, kita upload artikel siapa gitu, artikel penelitian terdahulu, kita minta resumenya. Misalnya di bab 2 itu kan ada penelitian terdahulu. Nah, resumenya kita bisa minta dibuatkan oleh Jenny AI. Tuh, pastikan dia sudah terupload ya, pastikan. Baru minta apa kita mau, tolong buatkan reviewnya atau resumenya. Nah, hasilnya ada di sebelah kanannya itu. Tuh, kan? Judulnya tes apa itu? Kita coba lihat artikelnya bener nggak judulnya. Ini artikelnya yang tadi dimasukkan, bener ya? Test of two model of value creation in virtual communities. Sama ya? Nah, dari Porter, Konstantin Ellis Porter. Tuh, hasilnya seperti itu. Keren kan? Asik banget kan AI-nya. Ini sih cocok kayaknya buat Bapak Ibu mahasiswa nih yang sambil kerja atau teman-teman yang memang keterbatasan biar cepet wisuda ya.